PIS datang, DXY terancam jatuh, saatnya trader pasang strategi. Oke, seperti tadi kita akan bahas analisa Forex 11 sampai 15 Agustus 2025. Kita review dulu minggu lalu data high impact ya dari US dan Inggris ya, tidak banyak data high impact dari negara lain, juga tidak ada sentimen pasar yang cukup signifikan. Terlihat untuk data ISM non-manufacturing ya, kelihatan itu minus dari 50,8 jadi 50,1. Kemudian initial jobless claim terlihat ini mengalami kenaikan klaim ya, jobless pengangguran ya, 219 jadi 226. Oke. Untuk data Amerika terlihat yaitu sehingga dolar terdampak melemah. Kita bisa lihat nanti pergerakan dolar terlihat ini minus 0,36% ya pada minggu lalu. Oke, kita lanjut. Untuk fokus market minggu ini itu adalah data CPI, Consumer Price Index, salah satu indikator inflasi Amerika Serikat ya, Consumer Price Index. Nah, lebih kita perhatikan untuk CPI-nya untuk yang tahunan ya 2,7, forecast 2,8 ya. Kalau misalkan terjadi penurunan cenderung ya the Fed ya akan bisa jadi akan pangkas suku bunga, dolar akan melemah. Dan bisa dampaknya emas bisa terdorong naik. Oke, kemudian retail sales-nya juga kita perhatikan ya. Untuk data retail sales itu hari Jumat, untuk CPI tadi itu hari Selasa. Oke, kita perhatikan nanti hasilnya kalau ada kenaikan atau penurunan. Itu kalau kenaikan cenderung dolar menguat, kalau penurunan cenderung dolar melemah. Oke, lanjut. Kita lihat fokus market lainnya selain data CPI tadi kalau retail sales tadi kita perhatikan data mereka lainnya itu ada initial jobless claim, ada PPI ya pada hari Kamis. Oke, lanjut. Untuk data dari negara lain kita bisa perhatikan hari Selasa ada interest decision dari Australia, kemudian Rabu Jerman CPI, Kamis ada GDP-nya Inggris, kemudian Jumat juga ada GDP-nya Jepang. Kita perhatikan itu data-data penting yang bisa menggerakkan pasar forex pada minggu ini. Oke, lanjut. Kita lihat kondisi geopolitik juga yang terjadi, kita update. Kemudian tarif ya daripada Amerika dengan Cina ya itu saat ini masih kondisi gencatan senjata tarif ya, atau dinamakan tarif truce ya, truce itu sampai 12 Agustus. Nanti kita lihat ada update diperpanjang atau tidak, yaitu bisa mempengaruhi akan pasar. Oke, kita lanjut. Kita langsung ke chart dolar index ya. Dolar index terlihat secara daily chart ya memang lihat di sini sudah bentuk higher high ya, tapi kalau kita lihat weekly kita perhatikan ini masih downtrend. Terlihat di sini area low, kemudian di sini ketika dia koreksi naik dia tertahan. Jadi ini masih cenderung turun secara weekly chart. Jadi cenderung turun kemana ya, kita kembali ke daily chart, cenderung ke arah low di 96,82. Jadi kalau turun ke arah situ dulu, bisa lanjut turun ke yang lebih rendah ketika misalkan dolarnya melemah tajam, bisa ke arah 95,96. Oke, lanjut ke Euro USD. Kalau dolar melemah cenderung Euro USD naik ya, naik. Kita lihat kenaikannya kemana. Secara daily chart memang juga ini kondisinya secara teknikalnya uptrend ya. Dia bentuk higher high, dia high-nya itu weak ditembus, cenderung naik. Kita perhatikan ke arah resisten di 1.1750, barang ke level high di 1828. Dari running price kita bisa ambil peluang untuk open buy di sekitar 1668 ya atau 1670 ya, berarti masih ada peluang sekitar 80 pips ya kalau ke 1750, atau ke yang planning high 1828 itu masih ada peluang ya cukup besar ya di 100 ya 150 pips. Kita bisa ambil peluang buy euro ya, buy euro kita bisa ambil peluang sekitar 150 pip tadi. Kalau trade 0,1 lot bisa profit sekitar 150 dolar. Jangan lupa batasan rugi di bawah level low 1527. Oke, lanjut ke GBP USD. GBP USD terlihat juga ya ini memang secara daily chart ini cenderung turun karena sudah break low sini ya, dia buat new low atau week low ya, jadi cenderung downtrend. Tapi kalau kita weekly nah, ini masih terlihat dia tertahan di sekitar level support daripada ranging di 13258. Kemudian dia naik lagi dan sudah melewati yang tadinya support become resistant di 13400 ini, jadi cenderung kuat untuk naik. Jadi kita bisa katakan GBP USD cenderung untuk naik ke arah mana? Ke arah resisten ya 3533 atau lanjut ke level high 3587, bahkan ke level resisten berikutnya di 13633.
Ya kalau dari running price di 3464 kita bisa lihat di sini ada peluang sekitar 170 pip ke arah 3633. Jadi kita bisa ambil buy untuk GBP USD ya. Jangan lupa batasan ruginya kita bisa pasang level stop lossnya di sekitar di bawah level low daripada candle bullish ini 3343. Lanjut ke GBP JPY ya. GBP JPY ya terlihat di sini secara daily chart ya, ini kelihatan daily chartnya masih penurunannya tertahan, jadi masih cenderung uptrend. Secara GBP JPY ini cenderung uptrend. Ke arah mana dia naik ya, ke arah level high atau resisten daripada ranging 19951 ya. Kita bisa ambil peluang untuk open buy ya. Kalau misalkan kita lanjut, kenaikannya lanjut, kita bisa pakai bantuan Fibonacci expansion ya. Kita bisa lihat target berikutnya bisa ke Fibonacci expansion 61.8 ya, berarti sekitar level yang kita perhatikan ini, kita level cukup tinggi ke 202.49 ya. Kita bisa ambil peluang open buy untuk target terdekat dulu aja, berarti di sekitar level high-nya aja yang sini, high yang dapat yang ini paling tinggi 19996. Jadi masih ada peluang sekitar 130 pip. Kita bisa ambil peluang buy GBP JPY ya. Jangan lupa batasan ruginya di bawah level low daripada candle bullish ini 197.37. Oke, beralih ke USD Japanese Yen. USD Japanese Yen kita lihat di sini ya, dolar cenderung melemah tadi kan. Ini kelihatan kenaikannya tertahan yang tadinya support become resisten di 147.71. Jadi bisa kita katakan ini cenderung turun ke arah yang support resisten become support di 145.25. Kita bisa ambil peluang open sell di running price 147.48 ya. Jadi masih ada sekitar ya bisa dikatakan sini 220 pip. Kita bisa ambil peluang open sell USD Japanese Yen ya. Jangan lupa batasan ruginya kita bisa pasang lebih aman memang di atas level high 150.91. Oke, demikian analisa daripada forex minggu ini ya, dengan peluang cuannya. Biasa sobat trader trading di mana nih? Di pair Euro USD, GBP USD, GBP JPY atau USD Japanese Yen atau di pair lainnya? Boleh tinggalkan di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam profit.